Guys, OCCRP bikin klarifikasi guys. Udah kayak main artis-artisan aja nih pakai klarifikasi segala. Nih, ada 3 klarifikasi OCCRP kenapa kemudian nama Pak Jokowi menghilang. Simak ya. Proses seleksi tokoh-tokoh Person of the Year yang masuk dalam kategori korupsi atau kriminal terstruktur atau terorganisasi itu, yang pertama, kenapa kemudian nama Pak Jokowi muncul? 1, terbanyak menerima email. Nah, jadi ada orang-orang beramai-ramai mengirimkan nama Pak Jokowi melalui email OCCRP ini, mengatakan bahwasannya Pak Jokowi adalah pelaku kriminal. Nah, yang sama-sama kita ketahui, OCCRP itu tidak punya kendali untuk memilih siapa nominasinya. Nah, siapa pengirim email terbanyak, pengirim nama terbanyak, itulah yang akan masuk nominasi. Penentuan pemenangnya tetap akan dilakukan penjurian. Nah, maka dari itu Pak Jokowi tidak masuk lagi dalam daftar tokoh yang melakukan kejahatan. Karena memang tidak ada alasan untuk OCCRP menetapkan bahwa Pak Jokowi adalah pemenang dari nominasi ini. Yang kedua, menurut OCCRP tidak mempunyai bukti yang cukup bahwasanya Pak Jokowi melakukan kejahatan atau korupsi. Namun, OCCRP itu hanya mendengarkan desas-desus di Indonesia bahwasanya banyak sipil atau warga negara Indonesia mengatakan bahwasanya Pak Jokowi melakukan pelemahan KPK. Yang ketiga nih, yang terakhir, kenapa kemudian OCCRP menghapus nama Pak Joko Widodo ya? Ini yang paling penting karena pengumuman nominasi dari OCCRP itu banyak disalahgunakan oleh orang-orang sumbu pendek. Tahu kan siapa yang menyalahgunakannya? Yaitu penggoreng politik. Disalahgunakan artinya di sini adalah yang seperti teman-teman tahu nih, banyak tuh Ateng sama Wabah bikin heboh ini berita. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Itulah kenapa melalui penjurian OCCRP menetapkan bahwasannya tidak ada bukti bahwasannya Pak Jokowi melakukan kriminal. Dicatat ya, media luar itu ternyata alhamdulillah bukan kaleng-kaleng dan juga netral. Tapi ya nggak tahu juga ya ada apa, kejadian apa di belakangnya kemudian hilang. Pokoknya teman-teman semua yang terutama nih ya 58% kita tetap harus open minded dan hati-hati, kita tetap harus waspada atas adu domba pihak asing. Stay tune. Orang-orang yang bilang nama Jokowi dihapus dari OCCRP itu kayaknya salah link deh. Orang gua cek masih ada kok. Nih tuh masih ada nih. Lalu apa buktinya Jokowi korup? Nih, mantan presiden kita yang kedua, New York Times, Forbes, Transparency International di Global Corruption Report 2004, mereka tulis Soeharto tuh korup. Emang ada buktinya? Emang pernah di penjara? Tapi kita tahu kan, dunia tahu dong, OCCRP, Times, Forbes itu tuh adalah produk jurnalistik, jurnalis yang investigasi. Ngapain mereka investigasi? Karena orang yang harusnya investigasi nggak kerja, atau kerja tapi nggak bisa dipercaya lagi. Dan udah sering kali dalam sejarah jurnalis yang ngebongkar. Kalau lo nonton film true story kayak misalnya Spotlight, The Post, Zodiac, apalagi She Said, lo bakal tahu maksud gue. Demikian juga yang dilakukan oleh narasi, ngebongkar penembakan Gama, tragedi Kanjuruhan. Itu jurnalis itu. Jangan main-main sama jurnalis. Mereka maju karena yang ono gak bisa dipercaya. Orang ateis akan selalu nolak keberadaan Tuhan, walaupun buktinya udah sangat jelas di depan mata. Tapi kalau nolak ya nolak aja gitu.